Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan dalam suara gembala yang lalu, use it or lose it, develop your gifts. Dan juga di dalam perjanjian lama tercatat satu urapan yang sangat unik yang diberikan kepada Bezaliel dan Aholiab, yaitu untuk membuat perkakas-perkakas daripada kemah suci. Di dalam Keluaran 31 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan, dan segala macam keahlian pekerjaan untuk membuat berbagai desain. Ya, rupanya desain ini perlu urapan, saudaraku ya. Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Dan kita melihat di sini contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak punya tambang diamond, tetapi semua diamond itu harus diasah di Israel, harus dibentuk di Israel, saudara. Dan pedagang-pedagang besar di Amsterdam, di Brussels, Antwerpen, itu semuanya orang-orang Yahudi. Dan ternyata aneh sekali, ada urapan untuk keahlian. Di sini kita lihat bagaimana dia membuat tutup dada daripada imam besar dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh ada. Bezaliel dan Aholiab. Dan saya berdoa saudara bisa minta itu. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan jadi desainer pakaian yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya kenal ada seorang pelukis terkenal dari Bali, namanya Bapak Awiki. Menurut keterangan seorang sahabatnya, dulu ya, sebelum dia ikut Tuhan, apa yang terjadi kalau dia menawarkan lukisan dari jarak jauh, maka pemilik yaitu yang menjual souvenir di pasar Kumbasari mengusir dia. Dia cuma mau jual 5.000. Tetapi saudaraku, dalam segala kesesakan Tuhan menjamah dia. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekarang lukisannya ya ada yang 500 juta, mungkin ada yang lebih, saudara. Ya, itulah Tuhan. Saya katakan dalam minggu yang lalu, karir yang daripada Tuhan itu bukan naik tangga pelan-pelan, bukan. Tetapi dengan elevator ataupun eskalator, saudara. Ya, itulah Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, tetapi daripada Tuhan. Dan urapan semacam itu bisa ada pada Anda. Yang Anda perlu minta adalah, minta saja. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah, yang akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sifat Tuhan. Pertama, saudaraku, dia sangat murah hati. Kalau engkau tahu, kalau engkau yang jahat, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hikmat itu adalah karunia, ya. Hikmat itu, pengertian itu karunia. Juga skill ternyata adalah karunia. Karunia dalam segala hal, termasuk bermain musik skillfully dan sebagainya. Saya mau beritahu Anda, Tuhan itu adalah the creator. Karena itu ketika saudara minta padanya, dia akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang mendadak punya ilmu yang luar biasa tanpa sekolah, saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah, tetapi namanya pemberian dengan anugerah Tuhan. Contoh saya ya, belum pernah sekolah Alkitab, saudara, bisa dipakai jadi penginjil lalu jadi gembala. Baru terakhir saya sekolah formal karena harus mendirikan sekolah tinggi teologi. Tetapi that's God. Receive it, because God is merciful and bountiful. God bless you, warga kerajaan. Ask and you shall be given. In Jesus' name, amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hari ini berjumpa kembali dalam ibadah yang sangat istimewa. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Di latar belakang kami ada tulisan yang sangat bagus, Rock Leaders Summit, karena baru saja kami membuat summit bersama-sama bersama dengan saudara-saudara kami yang
ada di Indonesia, kota-kota yang lain, bahkan kota-kota di luar negeri, Timur Leste, Sarawak, Taiwan, dan Singapura, Malaysia, Jerman, Perth, Sydney, dan juga di Amerika. Oleh karena itu, di tampilan yang khusus ini, doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita nyanyikan pujian yang menjadikan satu keputusan iman kita bersama. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Amin, sama-sama. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Katakan sama-sama, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sama-sama. Ya Tuhan, ku percaya. Katakan aku percaya. Apapun yang kita lewati, percaya Tuhan baik. Lewati, Tuhan tidak pernah salah atas hidup kita. Amin, amin, amin. Aku percaya. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Firman-Mu ya dan amin, amin. Aku katakan sama-sama dengan penuh keyakinan iman saudara. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah Bapa kami yang di sorga. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu biarlah menjadi satu kekuatan dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau seperti ini saya sungguh-sungguh kelihatan seperti pendeta. Dan kata-kata saya tertata rapi karena pakai pakaian jubah yang maha kudus. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik buat saudara dan saya. Yaitu apa yang disebut dengan menggali berkat di tengah-tengah tantangan. Katakan sama-sama, menggali berkat di tengah-tengah tantangan. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, kadang-kadang kita salah persepsi dengan Tuhan. Kenapa saudaraku? Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa itu? Karena saya sering mendapatkan komplain atau pernyataan dari jemaat yang berkata seperti ini, yang bahasa klasik sering diceritakan. Pendeta, kenapa saya sudah melayani Tuhan, saya masih berjumpa dengan masalah? Pendeta, kenapa saya sudah mengembalikan perpuluhan,
saya menabur, saya berdoa, saya ke gereja, dan saya masih berjumpa dengan persoalan. Sering muncul dalam hati kita. Padahal kalau melihat tema daripada khotbah ini, bagaimana menemukan mujizat, bagaimana menemukan berkat, bagaimana menemukan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Jadi rupanya sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bahwa kesulitan, tantangan, masalah belum tentu menjadi sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Karena ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan di balik masalah yang ada. Saya bangga dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudaraku? Why? Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, itu yang menjadi kebanggaan. Disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya kita bicara, kita bareng sama-sama, kita jalan sama-sama, tapi penyertaan Tuhan berbicara masalah kuasa. Firman Tuhan di Suma Blessing di hari Jumat kemarin saya bagikan buat saudara, bersama dengan Yesus kita melakukan perkara yang besar, bahkan hidup ini hanya sejauh doa. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, jangan curiga kepada Tuhan. Ketika statement ini saya nyatakan bahwa saya bangga punya Allah seperti Yesus, Tuhan berjanji akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya apa? Yang pertama, dia adalah Allah Immanuel. Dia berkata God with us. Hidup manusia ada 4 musim hidup manusia. The season of life. Yang pertama adalah summer, musim panas. Yang kedua adalah winter, musim dingin. Yang ketiga autumn, musim gugur, dan spring, musim semi. Bapak Ibu, sahabat Kristus, baru saja di akhir bulan Desember, saya pergi ke Taiwan dan kebetulan musim dingin hingga sampai sekitar pertengahan bulan. Saya harus pakai baju hangat dan semuanya. Saudaraku, dan hidup manusia, dalam hidup manusia ada 4 musim. Saudaraku. Nah, kenapa saya sodorkan tentang 4 musim? Artinya saudaraku, kita percaya bahwa setiap keadaan, setiap situasi Allah sedang bersama dengan kita. Allah God with us, Allah Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Bagi sahabat Kristus yang mungkin diperhadapkan dengan meja hijau. Bagi sahabat Kristus yang sedang dihadapkan kepada masalah dan kesulitan. Mungkin saudara berada dalam musim gugur, boleh dikatakan. Saudara berada musim dingin, saudaraku. Kehangatan keluarga mulai pudar. Saudara berada pada musim panas. Dan saudara mungkin ada yang berada pada musim semi. Jawaban saya sederhana, mujizat Allah akan terjadi. Karena Allah menyertai di setiap musim. Dan jangan percaya akan nasib. Karena Alkitab tidak menyebutkan tentang nasib, tetapi predestinasi ditentukan dari semula untuk diberkati, untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Nah, yang kedua kenapa saya bangga dengan Tuhan? Selain dia berkata, God with us, aku menyertai engkau. Saya mau katakan keadaan apapun saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara dan menjanjikan mujizat Allah dalam hidupmu. Yang kedua saya bangga karena Tuhan itu punya master plan of prosperity. Tuhan merencanakan kemakmuran, bukan kemiskinan. Saya sedang tidak berbicara tentang
teologi kemakmuran. Tetapi ketika Tuhan berkata, engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jika Kristus ada di dalammu, engkau akan mengalami kemakmuran rohani, jiwani, dan badani. Tidak ada istilah BT, saudaraku, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Ada 3 tingkatan orang kaya. Yang pertama adalah beruang. How have riches. Srema, saudaraku, beruang seperti gambarnya. Tanyakan, katakan sebelah kiri, sebelah kanan, kau beruang. Tapi yang kedua adalah berharta. Plausios. Plausios. Katakan sama-sama plausios. Lukas 19 ayat 2 sedang menyebutkan saudara tentang apa yang disebut dengan seorang nama yang namanya, siapa itu yang naik ke pohon Pak ini? Sakius. Sakius tergolong plausios, berharta. Saudaraku, dia banyak harta disebutkan. Tetapi yang ketiga ini yang seharusnya yang terjadi dalam hidup kita, wealthy. Kaya, makmur, rohani, jasmani, dan sugih. Makanya saya bangga, saya berangkat dari keluarga yang mampu, kemudian menjadi miskin, dan sekarang mengalami wealthy. Haleluya. Baru-baru saja saya mendoakan orang yang sangat diberkati hidupnya. Tanahnya di mana-mana, rumahnya ada di mana-mana, di kota lain. Saudaraku, misi saya Pak, tolong doakan 3 apartemen saya di Surabaya dan juga 1 rumah. Saya cuma bilang ongko jangan kaya-kaya, tambah stres. Nah saudaraku, tapi dia orang yang diberkati oleh Tuhan dan orang yang rendah hati. Dan oleh karena itu saudaraku, itu wealthy seharusnya. Diberkati secara rohani, jiwani, dan badani. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan tentang masalah yang sedang kita hadapi, tentang kesulitan yang sedang kita hadapi, tentang fitnah yang saudara alami, tentang gosip yang sedang alami, sedang ghosting yang kita alami. Mungkin kita berkata, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini? Salah siapa? Ini dosa siapa? Tak perlu bertanya, jawabnya ada di atas sana. Oh. Saya mau kasih tahu tentang problem atau masalah atau struggle atau tantangan. Gembala senior saya tidak suka memakai istilah masalah. Saya selalu ketika presentasi, Pak, masalahnya. Beliau koreksi, bukan masalahnya, tetapi kesempatannya. Why? Kenapa? Karena setiap ada masalah, pasti ada mujizat. Setiap ada kesulitan, ada jalan keluar. Makanya di istilah saya yang saya pakai di dalam slide saya itu dikatakan the problem is not bad problem, but good problem. Persoalan itu bukan sesuatu yang buruk. Maaf kata, ini satu ilustrasi yang sesuai dengan konteks Sumba. Kalau ada kuda, ada tai kuda, maaf kata, pasti ada kudanya. Kalau ada persoalan, pasti ada mujizat. Semakin banyak tai kuda, logisnya akan ada banyak kudanya. Artinya semakin besar persoalan yang saudara dan saya hadapi, semakin besar pula mujizat yang akan kita hadapi. Makanya salah istilahkan, the problem is not bad problem, but good problem. Itu. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, the problem is not bad problem, but good
problem, kata Mario Teguh. Karena apa saudaraku? Lewat persoalan, lewat tantangan di slide saya ini, kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Haleluya. Lewat tantangan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Makanya lagunya Esinulkur berkata, saudaraku, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Lewat tantangan kita sadar kita perlu Tuhan. Lewat tantangan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Lewat tantangan kita bisa melihat mujizat Tuhan. Lewat tantangan kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Lewat tantangan bahwa Yesus kita tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Sahabat Kristus, jadi jangan takut tantangan. Dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat 11. Pemazmur sedang menghadapi masalah. Dikatakan, dengarlah Tuhan dan kasihlah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Mazmur 30 pemazmur menyebutkan bahwa dia perlu pertolongan. Seperti saudara dan saya yang hari ini dengarkan program ini. Mungkin saudara berkata, pendeta, saya perlu pertolongan untuk bisnis saya. Pendeta, saya perlu tolong untuk bisnis saya. Pak Wahyu, saya perlu pertolongan untuk sakit saya supaya sembuh. Pak Wahyu, saya perlu pertolongan untuk rumah tangga saya. Jika engkau seperti pemazmur hari ini, jangan khawatir. Karena ayat 12 menyebutkan Allah kita melakukan hal yang tidak masuk akal. Ada banyak orang protes tentang iman kita. Tuhan kita ini tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal perlu. Karena kalau Tuhan kita masuk akal, kita ini kita akan ngakali Tuhan. Allah kita ayat 2 melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang pertama, mengubah keadaan kita. Yang kedua, mengubah ratapan jadi tarian. Mazmur 30 ayat 12 kalanya, aku meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Heme retese. Kain kabungku telah kau ubah, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Jadi kita percaya bahwa kita punya penolong, kita punya juru selamat, kita punya Yesus, saudaraku, yang sanggup mengubah keadaan ratapan jadi tarian. Sukacita. He meretese kayak India Anupama. Allah telah menjadikan kita mengubah menjadi satu tari-tarian. Kabung kau telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sahabat Kristus, ada tipe orang di muka bumi ini dalam menghadapi masalah, dalam meresponi persoalan. Yang pertama, orang bodoh. Orang bodoh adalah saat menghadapi tantangan, menangis, kecewa, menyalahkan orang lain dan putus asa. Dia mulai kata, betapa malang nasibku. Ya nasib, ya nasib. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, struggle. Yang pertama orang bodoh adalah saudaraku, dia menangis, dia kecewa, dia menyalahkan orang lain dan putus asa. Itu orang bodoh. Tetapi orang kedua adalah orang yang berhikmat. Yang kedua adalah orang biasa. Hanya pasrah
dengan masalah. Ya siapa? Yang namanya kita ini manusia, sabar ada batasnya. Kita pasrah sama Tuhan. Kelihatannya bagus, tetapi tidak sempurna. Tetapi yang ketiga adalah orang yang berhikmat dan berkemenangan. Melihat tantangan sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk mengalami berkat-berkat surgawi. Seandainya Yusuf ketika difitnah sama Potifar, dia berhenti, katanya ikut Tuhan, katanya melayani Tuhan, katakan melakukan perintah Tuhan, kita aman, kita sukses, kita diberkati. Kalau Yusuf di tengah-tengahnya digoda oleh Potifar, yang di tengah-tengahnya dimasukkan penjara, di tengah-tengahnya dilupakan oleh juru minum dan sebagainya. Saudaraku, dia angkat tangan dan menyerah. Istilah orang teologi yang suka Alkitab, pulang jual kangkung bawa kopernya. Yusuf tidak akan menjadi Perdana Menteri. Harusnya kita menjadi orang yang berhikmat dan berkemenangan. Melihat segala sesuatu, meresponi dengan positif. Bahwa di balik masa tantangan ada opportunity mujizat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak pernah orang benar diangkat tanpa tantangan. Statement ini saudaraku. Tidak pernah orang benar diangkat tanpa tantangan. Jika kita sedang menghadapi tantangan, berarti kita sedang diangkat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berkat yang digali di tengah-tengah tantangan. Di tengah-tengah tantangan. Apa yang terjadi ketika struggle, ketika tantangan, ketika kesulitan, ketika masalah itu terjadi? Yang pertama adalah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengalami tantangan, kita merubah hidup kita dari orang yang sombong, orang yang congkak, menjadi orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, dan mengalami pengalaman-pengalaman mujizat. Karena saudaraku, tanpa krisis tidak akan pernah ada mujizat. Masalah adalah sebuah intro lagu yang bernama Kemenangan. Makanya nyanyinya, ya Tuhan, ku percaya. Wahyu percaya. Lewati lembah ini, lewati lembah air mata. Wahyu percaya. Amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin, amin. Aku percaya. Katakan sama-sama, kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Tepuk dada saudara. Aku percaya. Masalah adalah intro lagu yang namanya kemenangan. Alkitab berkata, dalam semuanya itu engkau akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi berkat yang digali di tengah-tengah yang selanjutnya adalah kekuatan iman. Anda menjadi kuat ketika ada tantangan. Anda membuat rendah hati dan kemampuan hidup dalam kasih. Kesimpulan khotbah saya, renungan di celebration ini adalah berkat di balik tantangan, di tengah kesulitan dan masalah. Anda akan berjumpa dengan Tuhan, mengalami perubahan hidup. Pengalaman mujizat Allah terjadi, kekuatan iman, kerendahan hati, dan kemampuan untuk hidup di dalam kasih. Ikuti kata-kata saya bersama-sama. Masalah adalah intro lagu yang bernama kemenangan. Bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan,
ku percaya. Bagi saudara yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, masalah, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara angkat tangan saudara, nyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan iman. Karena di balik tantangan yang kau jumpai, di balik tantangan yang sedang kau hadapi, di balik masalah yang sedang kau hadapi, di balik ghosting yang sedang kau hadapi, di balik fitnah yang sedang kau hadapi, di balik kesulitan yang kau hadapi, di balik sakit yang kau hadapi, Allah sedang menjanjikan kemenangan, saudaraku. Karena masalah kesulitan adalah intro yang menuju kemenangan. Haleluya. Nyanyikan dengan segenap hati dan saya akan berdoa buat saudara semuanya. Yes. Amin, 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 amin. Aku percaya. Angkat tangan saudara, saya berdoa. In the name of Jesus. Hambamu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan program ini, atau saudaranya sedang bersama-sama dengan kami ada di ruangan ini. Aku berdoa bahwa kami percaya tantangan, kesulitan, di balik semuanya itu ada berkat dan ada mujizat. Kami akan melihat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Kami akan melihat perubahan hidup kami. Kami akan melihat pengalaman-pengalaman mujizat. Dan hari ini aku berdoa, di tengah-tengah tantangan ada mujizat terjadi atas mereka. Di tengah-tengah sakit dan kelemahan tubuh, mujizat Allah terjadi. Ada kekuatan iman. Mereka berdiri teguh menghadapi berbagai macam hal. Ada kerendahan hati, tidak ada kesombongan sedikit pun. Dan ada kemampuan untuk hidup dalam kasih, melihat orang-orang lain yang membutuhkan. Aku berdoa, mujizat Allah sedang mengalir hari ini. In the name of Jesus. Terima. Mulai terima dalam nama Yesus. Terima mujizat, saudaraku. Jangan putus asa, jangan mundur, jangan menyerah. Ada kuasa yang tidak terbatas atasmu yang sedang menjamah engkau. Minggu ini kau akan melihat mujizat Tuhan. Hari ini kau akan melihat mujizat Tuhan. Besok kau akan melihat mujizat Tuhan. Sehingga mengikuti ketika program ini, mereka saudara bersaksi bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus ajaib. Terima mujizat itu. Terimalah berkat, anugerah, mujizat, kemurahan, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang ini. Mujizat telah terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dari keturunan sekarang sampai selama-lamanya, 789, dan berjumpa di program yang sama. Haleluya, amin.